Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya, Kresna, dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi Cost Behavior Analysis part 2 ya, lanjutan dari video sebelumnya. Oke, jadi sedikit mengingatkan, di video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai asumsi-asumsi dasar, pengertian, kemudian perbedaan antara setiap biaya yang ada di dalam bab ini. Ya, kita tahu ada 3 jenis biaya, ada variable cost, ada fixed cost, dan yang ketiga ada semi-variable cost. Nah, pada video ini kita akan membahas metode yang akan digunakan dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berhubungan dengan cost behavior analysis. Nanti kita akan menggunakan salah satu ilustrasi soal dan mengerjakannya menggunakan ketiga metode yang tersedia. Di sini ada high-low point method, ada scatter graph method, dan ada least square method. Oke, langsung saja kita ke ilustrasinya. Di bawah ini terdapat tabel data biaya listrik per bulan selama setahun dari sebuah perusahaan manufaktur. Dari data yang diberikan, kita diminta untuk menentukan atau menemukan sifat biaya menggunakan ketiga metode. Ya, di sini bisa kita lihat ada kolom bulan dari Januari sampai Desember, kemudian ada totalnya dan ada rata-ratanya juga, ya. Kemudian data cost atau data biayanya nih, electricity cost dari bulan Januari sampai bulan Desember, dan ada data cost drivernya dari labor hours ya. Kita bisa lihat di Januari 34.000 sampai ke Desember ini 28.000. Nah, direct labor hours ini merupakan cost driver yang artinya adalah variabel bebas atau independent variable. Di dalam persamaan, kita akan menganggap atau melambangkan si DLH ini sebagai X. Kemudian electricity cost ini merupakan dependent variable atau variabel terikat, gitu ya. Jadi nanti dalam persamaan dia akan dilambangkan sebagai Y. Nah, ini hal yang pertama kita harus pahami dulu dalam menyelesaikan soal cost behavior analysis ya. Menentukan mana variabel independennya dan mana variabel yang dependent. Oke, setelah kita tahu mana variabel independen dan variabel yang dependen, kita bisa melakukan analisis CBA. Kita akan mulai menggunakan metode yang paling sederhana terlebih dahulu, yaitu high-low point atau HLP. Ya. Menggunakan metode HLP, ada beberapa tahapan yang akan kita lakukan untuk menentukan rumus biaya tersebut. Langkah pertamanya adalah menentukan terlebih dahulu variable rate. Kita sudah membahas ya di video sebelumnya kalau variable cost rate atau variable cost per unit itu kalau di dalam persamaan garis lurus digambarkan sebagai gradien atau CM ya. CM ini. Jadi langkah pertama adalah kita mencari dulu M-nya gitu. Bagaimana caranya? Oke, menggunakan high-low point method kita akan menentukan terlebih dahulu titik tertinggi dan terendah dari keseluruhan data. Misal di sini. Di sini titik tertingginya itu adalah di bulan Desember, 680.000 dengan direct labor hours-nya, mohon maaf ini typo, harusnya 48.000. Tuh. Kemudian titik terendahnya adalah Juli dan Agustus dengan total cost-nya 500.000 dan total DLH-nya sama-sama 26.000. Sebetulnya ada lagi nih yang terendah di bulan Mei sama-sama 500, tapi direct labor hours-nya berbeda ya, 42.000. Saya rasa ini juga typo ya. Jadi soal sebetulnya dia bukan 42.000 nih. Atau dia bukan 500 di cost-nya ini. Bisa jadi dia di atas dari 500 ya, 550 mungkin atau 500 atau 600 bahkan gitu ya. Oke. Tapi oke lah untuk
soal ini kita anggap saja dia bukan ya, untuk yang HLP ini anggap saja dia bukan. Lalu bagaimana kalau misalnya nanti kebetulan di soalnya kondisinya seperti ini ya, agak cepat seperti ini, di mana ada komponen cost yang sama, tapi DLH-nya berbeda, yang satu 26.000, yang satu 42.000. Nah, kalau kondisi seperti ini, kalian bisa menggunakan nilai rata-rata untuk variabel yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya gini, ini kan untuk bulan Juli dan Agustus itu cost-nya 500 ya, sama-sama 500. Kemudian DLH-nya itu sama-sama 26.000. Gitu. Kalau misalnya di sini ada electricity cost lagi 500, sedangkan DLH-nya 42.000, nanti untuk penentuan titik terendah, karena kebetulan 500 ini kan merupakan lowest point ya, akan kita perhitungkan dalam high-low point method. Nah, untuk penentuan yang terendahnya itu, kita akan menggunakan nilai rata-rata dari 26.000 ditambah 26.000 ditambah 42.000 dibagi 3. Nah, nanti akan masuk sebagai DLH untuk lowest point. Tapi untuk perhitungan kita kali ini kita abaikan dulu, karena ini kemungkinan besar kesalahan soal, dan memang kasus seperti ini jarang terjadi. Nah, oke. Kita kembali lagi ke langkah 1. Setelah kita tentukan mana highest levelnya dan lowest levelnya, kita buat tabel bantuan seperti ini ya, yang mengandung atau berisi ada cost dan ada cost driver-nya. Dalam hal ini highest level yang 680 memiliki atau dihasilkan dari cost driver selama 48.000 jam, sedangkan lowest levelnya ini yang 500 dihasilkan dari activity level atau cost driver-nya itu 26.000 jam. Setelah kita mendata baris highest level dan baris lowest level, kita bisa langsung menselisihkan setiap kolom. Ya, kolom cost kita selisihkan dan kolom cost driver-nya pun kita selisihkan. Jika teman-teman sudah dapat selisih ini, kita bisa langsung menghitung variable cost rate. Rumusnya adalah delta cost dibagi delta quantity. Delta cost-nya kita dapat adalah $180, delta quantity-nya kita dapat adalah $22.000. Sehingga kita akan mendapat variable cost rate adalah sebesar 0,00818 per direct labor hour ya, cost driver-nya adalah DLH. Langkah berikutnya adalah menentukan besarnya total fixed cost, atau dalam bahasa matematikanya koefisien. Cara menentukan besaran fixed cost dapat dengan teknik substitusi pada salah satu di antara highest level atau lowest level. Nah, yang perlu diperhatikan adalah pastikan mengujinya hanya kepada titik yang ada di sini. Mengapa? Karena kalau teman-teman menguji di luar titik tersebut, hasilnya akan berbeda. Jadi kita bilang hasilnya akan salah. Gitu. Jadi salah satu antara highest atau lowest. Misalnya kita uji ke titik highest nih, yang dia punya cost 680 dengan DLH-nya 48.000, maka dengan kita masukkan Y 680 X 48.000 dan kita masukkan M-nya atau variable cost rate-nya sebesar 0,00818 dari perhitungan yang awal tadi, kita akan mendapatkan total fixed cost sebesar $287. Setelah kita mendapatkan fixed cost dan mendapatkan variable cost rate, kita bisa menentukan rumus biaya. Nah, cara menentukannya tinggal kita masukkan saja angkanya ya. Kan rumus dasar biaya adalah Y sama dengan MX plus C, atau C plus MX sama saja. C-nya kita isi di hasil langkah 2 tadi, 287. M-nya kita isi dari hasil perhitungan di langkah 1, 0,00818, maka jadilah rumus biaya Y sama dengan 287 ditambah 0,0018X. Nah, terkait high low point method, metode ini memiliki kelebihan nih teman-teman, yaitu sederhana, mudah dipraktekkan, dan sangat praktis. Tapi di sisi lain memiliki kelemahan. Apa kelemahannya? Kelemahannya adalah tidak akurat.
karena hanya memperhitungkan maksimum 2 titik dengan data yang sama dari total 12 titik yang tersedia. Jadi dari 12 bulan tadi kita cuma memperhitungkan 3 titik ya totalnya, karena yang satu itu kan sama ya di bulan Juli dan bulan apa tadi, di bulan Juli dan Agustus dia sama kebetulan. Nah, jadi hanya menggambarkan bisa dibilang seperempat data keseluruhan gitu ya HLP ini. Itulah makanya dia tidak akurat. Oke. Kita lanjut ke metode berikutnya, scatter graph. Nah, menggunakan metode ini, kita akan membuat terlebih dahulu titik-titik total cost dalam suatu sumbu Cartesius. Jadi seperti ini teman-teman. Sisi X-nya kita isi dengan volume produksi, sisi sumbu Y-nya kita isi dengan total cost. Nanti kita bikin titik-titik data dari bulan Januari sampai Desember di sepanjang atau seluas sumbu Cartesius ini. Gitu ya. Nah, nanti setelah kita menggambar secara keseluruhan, kita akan melakukan observasi atau pengamatan terhadap titik-titik yang tersedia. Setelah itu, kita akan perkirakan kira-kira titik-titik ini merujuk pada sebuah grafik linear yang ke arah mana dan kemiringan seberapa gitu ya. Tentu ada 2 kemungkinan garis yang bisa dibuat. Garis linear berdasarkan titik-titik ini bisa miring ke atas atau bisa miring ke bawah. Tetapi ketika kita membicarakan tentang cost atau biaya, tentunya logikanya adalah semakin banyak cost driver-nya atau semakin tinggi tingkat volume DLH-nya ini, maka cost-nya akan semakin besar dong. Nggak masuk akal kalau misalnya DLH-nya semakin besar tapi cost-nya semakin kecil. Seperti kita semakin banyak pakai mesin, tapi biaya yang kita tanggung secara total itu semakin kecil, kan nggak masuk akal. Maka kita eliminasi kemungkinan garis ke arah bawah. Alias, garis yang paling mungkin adalah garis ke arah atas, teman-teman. Nah, kemudian kita tinggal cari saja, kita tinggal perkirakan menurut observasi kita, kira-kira kalau kita mau bikin garis lurus dengan kemiringan gradien positif ke atas seperti ini, mana garis yang paling mendekati atau bisa dibilang juga yang paling banyak menyinggung titik-titik dari setiap bulan dari data yang tersedia gitu. Kalau sudah kita perkirakan, nanti kita tarik garis lurus sampai memotong sumbu Y. Jadi syarat utamanya adalah entah dimanapun dan bagaimanapun garis yang kita buat, kita harus bikin garis tersebut sampai memotong ke titik di sumbu Y. Nah, perpotongan antara garis yang kita buat dengan sumbu Y itu akan kita anggap sebagai total cost. Misalnya di gambar ini nih, teman-teman kita lihat ya. Kita bikin garis lurus dan kita potong, ternyata titik potongnya ada di sekitar angka 300. Maka kita tetapkan angka 300 ini sebagai total fixed cost kita. Kalau teman-teman bertanya, Kak, kalau gitu setiap orang bisa beda-beda dong bikin garisnya. Kan tadi kata kakak perkiraan atau terserah. Ya, kalau ada yang berpikiran seperti itu, berarti teman-teman betul ya. Memang seperti ini. Scatter graph ini memang bisa berbeda-beda jawaban setiap orang karena berdasarkan kepada observasi setiap orang. Artinya, metode ini menghasilkan sebuah nilai hasil atau sebuah jawaban yang sangat subjektif. Seperti itu ya. Oke, berdasarkan observasi saya, di soal tadi jawabannya 300. Mungkin di buku bisa 440 dan angka-angka yang lain. Tidak masalah. Memang seperti ini desainnya. Baik, setelah kita sudah mendapatkan fixed cost, kita akan lanjut perhitungan kita untuk memperoleh variable cost per unit. Nah, kalau teman-teman perhati ini, scatter graph ini pengerjaannya kebalikan dari HLP ya. Kalau tadi HLP, kita langkah satunya itu mencari variable cost per unit dulu.
atau variable cost rate dulu, baru mencari total fixed cost. Kalau di scatter graph, kita mencari terlebih dahulu justru total fixed cost-nya, baru kita mencari total variable cost. Nah, di sini kita saya sudah siapkan tabel, yaitu tabel bulan, tabel total cost, dan total DLH. Kemudian ada tabel total fixed cost, total variable cost, dan variable cost per unit. Nanti kita akan mencari nilai variable cost per unit yang di sini nih, teman-teman ya. Caranya bagaimana? Caranya kita butuh dua modal utama selain total fixed cost. Apa itu? Modal yang saya maksud adalah rata-rata dari total cost dan rata-rata dari direct labor hour. Oke, jadi sebelum kita mendapatkan variable cost per unit, kita akan mencari dulu berapa sih total variable cost. Yang angka ini didapatkan dari hasil pengurangan rata-rata dari total cost, yang 570, dikurangi dengan bagian fixed cost yang berasal dari tadi hasil pengamatan kita. Kalau tadi kita punya 300 hasil pengamatan, berarti 570 dikurangi 300, hasilnya 270. Ini akan menjadi total fixed cost. Nah, tapi kan kita tidak mencari total fixed cost ya, kita mencari total variable cost. Mohon maaf, mencari variable cost per unit. Nah, rumus variable cost per unit adalah total fixed cost dibagi dengan rata-rata Q, atau rata-rata cost driver. Dalam soal ini, cost driver-nya adalah DLH. Maka angka 0,0077 ini didapat dari 270 dibagi 35.000. Seperti itu. Maka setelah kita mendapatkan variable cost per unit atau gradient, dan di sisi lain sudah mendapatkan total fixed cost atau coefficient, kita akan bisa menentukan bagaimana rumus biaya untuk soal tersebut. Nah, di sini kita dapat bahwa rumus biayanya adalah Y sama dengan 300 ditambah 0,0077X. Oke, metode scatter graph memiliki kelebihan, antara lain bisa dibilang lebih akurat dibanding high-low point. Kenapa? Karena kalau high-low point tadi, berapapun banyak titik, kita hanya akan memperhitungkan 2 titik saja. Gitu ya. Cuma memperhatikan 2 titik. Kalau scatter graph tadi, kita menggunakan atau memperhatikan seluruh titik. Gitu. Meskipun memang kelemahan dari scatter graph ini adalah subjektivitas itu sendiri. Karena dalam menentukan total fixed cost, tadi kita berdasarkan pengamatan saja atau observasi, yang mana setiap orang ya bisa berbeda ya pengamatannya. Itu adalah kelemahan dari scatter graph. Omong-omong, scatter graph ini merupakan salah satu pendekatan statistik yang paling dasar dalam analisis regresi linear. Kalau Hegel point itu adalah penerapan dari matematika. Jadi dulu di SMA juga kita pernah belajar mungkinnya tentang persamaan garis lurus atau persamaan linear. Ya kita tahu ya persamaan linear itu adanya di pelajaran matematika. Kalau misalnya regresi linear itu adanya di pelajaran statistik. Oke, tentu saja dengan kedua metode tadi kita belum puas ya, karena High-Low Point Method, oke, semua orang jawabannya bisa sama, tapi tidak memperhitungkan hubungan antara variabel bebas dan terikat untuk semua poin. Sedangkan scatter graph, oke, memperhitungkan lebih banyak, atau bahkan bisa disebut memperhitungkan seluruh titik, tetapi masih didasarkan observasi sehingga dia sangat subjektivitas. Sehingga setiap orang jawabannya bisa berbeda-beda. Kita butuh satu metode yang ilmiah, gitu kan ya, yang akurat. Gitu. Oleh karena itulah digunakan satu lagi pendekatan statistik terkait regresi linear dalam cost behavior analysis, yang bisa kita sebut sebagai least square method atau kuadrat terkecil kalau diartikan dalam bahasa. Jadi metode ini adalah penerapan dari rumus statistik untuk mencari persamaan linear apabila diketahui lebih dari 2 titik. Seperti tadi ini kan ada 12 titik ya.
Dan 12 detik ini merujuk kepada variabel X-nya adalah DLH dan variabel Y-nya adalah biaya. Rumus yang dimaksud adalah formula untuk menentukan besar gradien garis linear, atau dalam hal ini adalah variabel cost rate. Gitu. Jadi, sebetulnya prinsip dasar atau prosedur perhitungannya sama dengan high low point method ya. Kita mencari variabel cost rate dulu, habis itu kita mencari total fixed cost, kemudian baru kita bisa tentukan berapa rumus biayanya. Tetapi dalam penentuan variable cost rate dan penentuan total fixed cost, nah rumusnya ini yang berbeda, teman-teman. Oke. Rumus untuk variable cost rate-nya ini adalah sigma XI dikurangi rata-rata X yang dikalikan dengan YI dikurangi rata-rata Y. Teman-teman tentunya masih ingat ya notasi sigma seperti yang dipelajari di SMA. Ya, kalau artinya sigma itu adalah jumlah setiap I yang memenuhi. Kayak misalnya gini, di sini kan ada 12 data ya. Setiap data di kolom DLH ini merupakan XI. Jadi Januari ini merupakan X1, yang ini X2, dan seterusnya sampai X12. Begitupun YI. Y1, Y2, dan seterusnya sampai Y12. Nah, disebut dengan XI min X dikali YI min Y sigma, artinya ketika ada XI dikalikan dengan X nih ya, yang 1000 ini, X dikurangi rata-rata X nih yang 1000, dan Y dikurangi rata-rata Y yang 70 ini nih, dikalikan, kita dapat hasilnya 1 juta. Nah, kita akan melakukan hal tersebut untuk semua baris yang ada, kemudian nanti hasilnya dijumlahkan semuanya. Nah, itu yang disebut dengan sigma, ya, notasi sigma. Kan nggak lucu ya kalau misalnya kita bikin rumus panjang sampai samping. Jadi X1 min rata-rata X dikali Y1 min rata-rata Y. Tambah X2 min rata-rata X dan dikali Y2 min rata-rata Y, dan seterusnya gitu kan ya. Kalau datanya 1000 bagaimana kan ya? Makanya disitulah digunakan notasi sigma. Nah, teman-teman harus paham dulu ya, mengingatkan kembali dasar-dasar notasi sigma. Kemudian ketika kita sudah mengetahui rumus, maka cara termudah untuk menyelesaikan least square method ini adalah membuat tabel yang merujuk terhadap rumus tersebut. Ya, kita lihat di sini yang dibutuhkan rumus variable cost rate itu apa? Yang dibutuhkan adalah XI min X rata-rata dikali YI min Y rata-rata. Maka kita buatkan kolomnya itu. Gitu ya. Kemudian XI min X rata-rata kuadrat ya, maka kita buatkan kolomnya juga. Kemudian kita isi, ini data basic, basicnya ya, data dasarnya DLH, X, dan biaya Y gitu ya. Habis itu kita jumlahkan semuanya, kita rata-ratakan untuk mengisi kolom 2 dan kolom 4 ini gitu. Jadi misalnya di Januari ini kolom baris ini di sini angka 70 melambangkan 640 dikurangi 570. Begitu dan seterusnya. Yang di sini 34.000 dikurangi 35.000. Yang angka 13.000 ini 48 kurangi 35 gitu ya. Setelah dapat dua angka ini kita kalikan saja nih. Y min rata-rata Y dikali dengan XI min rata-rata X, sehingga dapat XI min X kali YI min Y. Di sisi lain kita kuadratkan juga si XI min rata-rata X ini. Gitu ya. Nanti kita akan mendapat hasil seperti ini. Bahwa pembilangnya nanti akan kita ambil dari kolom yang ini sejumlah 2.270.000. Kemudian untuk yang penyebutnya kita ambil dari kolom yang ini sejumlah 512 juta. Dari sini kita bisa menentukan besaran variable cost rate adalah 0,00443. Nah, jika kita sudah sukses menentukan variable cost rate, kita bisa lanjut ke langkah berikutnya, menentukan total fixed cost.
Cara menentukan total fixed cost di sini sebenarnya prinsipnya sama ya. Sekali lagi saya ulangi, prinsipnya sama kayak high low point, cuman bedanya kalau tadi kan Y dan X-nya kita ambil atau kita substitusi dari nilai antara highest point atau lowest point. Kalau di sini kita menggunakan nilai rata-rata Y dan nilai rata-rata X untuk mencari fixed cost. Jadi berdasarkan tabel sebelumnya, kita tahu di sini rata-rata Y adalah 570 dan rata-rata X adalah 35.000. Ini akan kita masukkan ke dalam perhitungan. Sehingga kita akan mendapatkan C-nya adalah sebesar 415 ya, dengan pembulatan ke satuan terdekat. Oleh karena itu, kita sudah dapat variable cost per unit, kita sudah mendapatkan juga total fixed cost, maka kita bisa menentukan rumus biaya. Berarti rumus biayanya adalah Y sama dengan 415 dari sini ditambah 0,00443. Sini, 443X. Oke, terkait least square method, metode ini merupakan metode yang paling akurat. Ya, kita bisa lihat dari bagaimana cara tadi kita menentukan variable cost rate, kemudian cara menentukan total fixed cost ya, yang paling akurat di antara yang lain. Mengapa? Karena memperhitungkan benar-benar hubungan antara seluruh titik yang ada di X atau variabel bebasnya dengan seluruh titik yang di variabel terikatnya atau di Y gitu. Dan menggunakan pendekatan disiplin ilmu statistik gitu kan ya. Kemudian apakah metode ini memiliki kelemahan? Iya, metode ini masih memiliki kelemahan. Apakah kelemahannya? Kelemahannya adalah kelebihannya itu sendiri. Karena terlalu ilmiah dan terlalu akurat, dia sulit untuk dilakukan. Dalam artian kita harus melalui mekanisme statistik yang cukup panjang tadi ya. 12 data saja perhitungannya sudah lumayan panjang seperti ini ya. Apalagi misal 1000 data, 2000 data, atau banyak data gitu kan. Tentu akan repot. Kan sangat rumit untuk dilakukan. Oke. Baik, kiranya sekian dulu pertemuan kali ini, cost behavior analysis part 2. Mudah-mudahan yang tadi sudah dijelaskan bisa difahami dengan baik. Oke, terima kasih. Saya pamit undur diri dulu ya. Perbanyak latihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.